131-132. Montir cantik milik CEO. Pertemuan yang diharapkan Ale tak juga terjadi. Seseorang itu rupanya tak tertarik untuk mendiskusikan, bahkan bernegosiasi mengenai saham kepemilikannya tersebut. Damar pun tak bisa berbuat banyak. Hitam di atas putih sudah jadi bukti yang sah. Bahkan jika dibawa ke jalur hukum pun sekalipun rasanya tak akan menang. Sebab semua dokumen dan beberapa bukti pendukung lainnya telah dimiliki pria itu. Kalau dia tidak mau bertemu, kau antarkan aku padanya. Aku yang akan langsung menemui dia dimanapun dia berada sekarang. Ucap Ale dengan yakin. Dia sudah lelah memikirkan masalah Leo, terlanjur saja jika harus berlelah-lelah lagi mengurus masalah perusahaan yang tidak ada habisnya. Semua karena Irham. Kalau saja dia kembali lebih cepat, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Perusahaan Lincoln akan tetap baik-baik saja dan berjalan sebagaimana mestinya. Ale meninggalkan pekerjaannya, mengambil handbagnya lalu berjalan keluar diikuti Damar di belakang. Ale melihat sekeliling saat kendaraan yang dibawa Damar masuk ke sebuah daerah perbukitan. Jalanannya lumayan sejuk dengan sisi kiri dan kanan dipenuhi pohon-pohon besar yang menambah keasrian daerah tersebut. Perjalanan cukup panjang, terbukti pukul 8 malam mereka baru tiba di gedung sebuah pabrik yang terlihat dari luar cukup luas. Ale tahu bahwa mereka kini sudah berada di luar kota. Terlihat di jalanan yang mereka lalui tadi ada beberapa pelang besar bertuliskan rute dan nama daerah tersebut. Damar. Apa kau tidak salah? Tanya Ale untuk pertama kali setelah perjalanan mereka berakhir. Katanya orang itu pemilik perusahaan sejenis. Kok kita malah ke sini? Tidak, Non. Beliau berada di sini. Pabrik kebun kopi keluarganya yang juga dia kelola sendiri. Jawab Damar lalu membuka seat belt-nya. Damar turun lebih dulu, kemudian membukakan pintu untuk Ale. Damar sudah sangat bekerja keras. Tanpa diminta Damar sudah tahu seluk-beluk pria yang kini memiliki saham 2.596 di perusahaan Lincoln. Baiklah. Ayo kita masuk. Ucap Ale setelah merapikan penampilannya. Mereka berdua pun masuk, berjalan beriringan menuju pintu pabrik yang terbuat dari kaca. Selamat malam, Tuan, ada keperluan apa? Tanya seorang security yang berjaga di pintu masuk. Kami ingin bertemu dengan Bapak Sadewa. Ucap Damar menyebutkan nama seorang pria. Ale menoleh pada Damar, Sadewa. Gumam Ale menyebut nama pria itu. Oh, apa Anda sudah punya janji? Tanya petugas keamanan itu lagi. Tolong katakan saja padanya, seseorang dari perusahaan Lincoln ingin bertemu. Sahut Ale mendahului Damar. Nama saya Alexandra. Sambungnya lagi kala melihat kebingungan di wajah pria bertubuh tambun itu. Baik. Mohon ditunggu sebentar. Ucapnya ramah. Petugas itu pun masuk ke dalam pabrik yang sepertinya beroperasi selama 24 jam penuh. Tapi entah, Ale pun tak pasti. Hanya melihat dari luar, kendaraan sepeda motor terlihat masih banyak yang berjajar, terparkir rapi di halaman pabrik yang cukup luas tersebut. Pak Dewa mengizinkan masuk, tapi hanya yang berkepentingan saja. Saat kembali security itu langsung memberitahu, bahwa tuannya hanya memperbolehkan pemimpin dari perusahaan Lincoln saja yang masuk, sedang Damar tak diizinkan. Tidak bisa. Kami datang berdua, lagi pula saya asisten pribadinya, kenapa tidak diizinkan? Tanya Damar tak terima. Ale memegang lengan Damar, dengan wajahnya mengisyaratkan meminta Damar untuk tak protes. Baik, terima kasih. Ucap Ale pada security itu. Tidak apa-apa, Damar. Doakan semoga aku berhasil membujuknya. Ujar Ale beralih pada Damar sebelum masuk bersama petugas keamanan itu. Damar tak menjawab bahkan sampai tebu Ale menghilang di balik pintu pabrik. Silahkan masuk. Suara berat seorang pria terdengar mempersilahkan saat petugas keamanan mengetuk pintu. Pintu itu pun terbuka memperlihatkan sosok pria yang memiliki perawakan seperti Damar. Namun wajahnya tak begitu terlihat,
sebab pria di hadapannya ini memakai topi yang posisinya hampir menutupi setengah wajahnya. Pakaian yang dikenakan pun terkesan santai. Celana pendek dan hoodie berwarna nawi. Ale mengernyit, bertanya-tanya dalam benak, benarkah dia seorang pemimpin? Jika iya, kenapa pakaiannya seperti itu? Silahkan duduk, Nona Alexandra Lincoln. Ucapnya setelah petugas keamanan pamit undur diri. Ale mematung, sedikit terhenyak saat mendengar suara pria itu. Di ruangan itu ada 4 sofa tunggal yang semuanya mengelilingi meja kaca yang telat berada di tengah. Ale memilih duduk di apa yang menghadap langsung ke pintu ruangan. Maaf jika kedatangan saya mengganggu aktivitas Anda. Ale memulai pembicaraan. Anda pasti tahu alasan saya datang sejauh ini untuk menemui Anda. Pria itu menatap Ale dari balik topi baseball berwarna hitamnya. Ya, saya sudah mendengar semuanya dari asisten Anda. Tapi Anda pun sudah mendengar bukan bahwa saya menolak tawaran yang Anda berikan itu. Ale meremas tas yang kini sudah berada di pangkuannya. Jujur saja, Ale belum pernah ada di posisi ini. Takut, cemas dan sedikit ada perasaan ingin menyerah merasuki hati dan pikirannya sekarang. Kenapa? Sungguh Ale ingin tahu alasan Allah yang membuat pria itu mempertahankan saham tersebut. Jelas jika dilihat sepertinya pria itu jauh lebih kaya dibanding Ale. Buktinya selain perusahaan, dia pun memiliki pabrik kopi yang maju dan besar seperti ini. Saat aku membelinya pada Irham, aku tak memiliki alasan apapun. Begitupun dengan sekarang, aku tak punya alasan apapun untuk menjualnya padamu. Jawabnya enteng sekali, membuat Ale berusaha mati-matian menahan emosi, di mana Anda mengenal Irham. Pria itu nampak diam. Jangan-jangan Anda satu komplotan dengan dia. Ale tak kuasa menahan amarahnya jika nama Irham sudah disebutkan. Pria itu terkekeh. Untuk apa saya berkomplot dengannya, Nona Alexandra? Saya dan Irham hanya pernah bertemu beberapa kali di klub. Dan beberapa waktu lalu Irham datang ke perusahaan, dan menawarkan saham perusahaan Lincoln pada saya. Dia mengatakan keuangan perusahaan sedang buruk dan terancam bangkrut. Jantung Ale bergemuruh mendengar cerita itu. Irham, pria itu bukan hanya menghancurkan keluarganya, dia juga berniat merampas seluruh harta yang dimiliki dedinya. Terlambat sedikit saja mungkin semua saham akan Irham jual. Saya mohon pada Anda. Lepaskan saham itu, saya berjanji akan membayar 2 kali lipat dari harga saat Anda membelinya. Saya tidak butuh uang. Dan saya juga tidak berniat menjualnya kembali, kecuali. Pria itu sengaja menggantung kalimatnya. Kecuali apa? Katakan saja, saya akan melakukan apapun agar saham itu kembali menjadi milik perusahaan Lincoln. Ale nampak mendiskusikan bahkan bernegosiasi mengenai saham kepemilikannya tersebut. Pria bernama Sadewa itu pun tersenyum miring, kecuali kamu mau makan malam denganku. Dek, Ale mematung dengan jantung yang berdebar. Takut. Apa maksud Anda? Tanya Ale dengan nada tak suka. Pria itu tak menjawab, melainkan malah membuka topi yang menutup rambutnya. Ale terus memperhatikan, pandangannya tak teralihkan sedikit pun dari pria yang tengah duduk di depannya. Apa kau tak mengenaliku? Tanya pria yang kini wajahnya sudah terlihat jelas. Tampan. Rahangnya tegas, dengan iris kelam sekelam malam. Ale menautkan alis, mengingat-ingat wajah itu, apakah pernah hadir di kisah masa lalunya atau tidak. Namun semakin Ale mencoba, wanita itu semakin dibuat bingung. Karena tak ada satupun wajah di masa lalu yang mirip dengan pria tersebut. Pria itu tersenyum manis dan mengulurkan tangannya di hadapan Alexandra. Atala Sadewa Malik. Ale membeku, Atala. Malik, ucap pria itu sekali lagi, Malik. Ale menutup mulutnya tak percaya. Pria itu kembali tersenyum, namun kini lebih lebar lagi. Astaga, kau Malik, teman sekolah dasarku dulu. Ale nampak tak percaya. Kenapa sulit sekali bertemu denganmu, Evelyn? Aku hampir gila mencarimu selama ini.
Wajah Ale yang tadi terkejut kini berubah menjadi sebuah senyuman. Hei, untuk apa kau mencariku, Malik? Aku rasa dulu kita tak sedekat itu. Memang benar. Kita selalu satu kelas tapi tak pernah saling bicara. Tapi asal kau tahu, Evelyn, aku selalu memperhatikanmu, melihatmu dari kejauhan karena dulu aku tak berani untuk mengajakmu bicara lebih dulu. Ale terdiam. Sebagai seorang wanita dewasa tentu Ale tahu arti kalimat panjang yang pria itu ucapkan. Jadi bagaimana? Apa kamu mau makan malam denganku? Tanya Sadewa alias Malik yang ternyata adalah pengagum rahasia Ale di masa lalu. Asal kau bersedia menjual saham itu lagi padaku. Makan malam denganmu sepertinya tak terlalu buruk. Ucap Ale yang hanya menganggap sepele ajakan makan malam dari Malik. Baiklah. Malik menggoyangkan tangannya yang mulai pegal, karena Alexandra belum juga menyambut jabatan tangannya. Ale terkekeh kecil, lalu menyambut dan segera berjabatan tangan dengan Malik. Aku akan menghubungimu. Kau tinggal datang saja, nanti orangku akan menjemput. Ale menggeleng, tidak perlu, Malik. Aku akan datang sendiri. Kau tentukan saja tempatnya. Ucap Ale tanpa beban sebab akhirnya dia bisa bernafas lega karena masalah perusahaan sebentar lagi akan selesai. Bab 132. Tak terasa sudah hari kelima di mana Leo meninggalkan istrinya tanpa pamit. Ale dan Birahmi pun telah kembali tinggal di kediaman Lincoln sejak 2 hari lalu. Aku tak akan melakukan apapun lagi yang berkaitan denganmu. Gumam Ale malam itu. Malam terakhirnya berada di apartemen Leo, di kamar pria itu Ale menangis sesenggukan. Saat itu Ale baru sampai di apartemen hampir jam 3 pagi. Puluhan pesan sudah Ale kirim sejak Leo pergi, namun tak satu pun pesan itu terkirim. Malam itu masih dengan kondisi lelah dan bahkan belum membersihkan diri, Ale mulai mengemasi semua pakaiannya, memasukkannya ke dalam koper satu persatu. Memastikan agar tak ada yang tertinggal, sebab ini kali terakhir Ale berada di apartemen tersebut. Jika ini akhirnya, maka berakhirlah. Leo tak memberikannya kesempatan untuk bicara. Untuk apa dipertahankan, hanya akan membuat mereka semakin terluka. Lagi pula, sefatal apa kesalahan Ale hingga Leo menghukumnya seperti ini? Apa wanita itu selingkuh? Apa dia tertangkap basah tidur bersama laki-laki lain? Tentu tidak bukan. Ale tak mungkin melakukan hal bejat seperti itu. Bayangkan, jika Leo ada di posisi Ale. Sehancur apa Leo jika ditinggal pergi olehnya tanpa pamit seperti ini? Bahkan sejauh ini, Ale hanya bertahan karena dedinya. Jika menuruti ego, Ale pun ingin sekali pergi sejauh mungkin untuk menenangkan diri. Menata hatinya lagi dari awal. Pasti membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, sebab hubungannya dengan Leo juga jauh lebih serius dibanding masa lalunya saat dengan Yuta. Ale menyerah. Malam itu Ale menangis hingga menjelang pagi. Tak tidur sama sekali dan langsung mengajak Birahmi untuk kembali ke kediaman keluarga Lincoln. Mereka berangkat pagi sekali bahkan sebelum matahari terbit. Dan setelah malam itu, tak ada lagi rentetan pesan yang Ale kirim. Meskipun sampai detik ini, tak ada malam yang tak diisinya oleh air mata. Sementara itu semenjak kepulangannya dari rumah sakit, keadaan Tuan Zack semakin membaik, dan sesekali pria tua itu menemani putrinya ke perusahaan hanya untuk menghilangkan kebosanannya. Namun sampai detik ini Tuan Zack belum tahu apa yang terjadi pada Nyonya Sophie. Damar maupun Birahmi dilarang keras oleh Ale mengatakan apa yang terjadi pada ibu tirinya tersebut, sebab Ale tahu resikonya sangat besar. Apalagi menurut dokter yang merawat dedinya, jantung Tuan Zack tak bisa bertahan lagi jika sampai ada yang membuatnya shock seperti waktu itu. Apa hari ini Dat akan ikut lagi ke kantor? Tanya Ale di sela-sela sarapan pagi mereka. Dat Zack menggeleng, tidak. Hari ini Dat hanya ingin istirahat saja. Ale mengangguk pelan, ya. Dat memang harus banyak istirahat. Jangan melakukan apapun. Jaga kesehatan.
Ale memegang satu tangan Datzak yang berada di atas meja. Dia sudah bertekad untuk menebus waktu mereka yang terbuang selama ini dengan selalu berada di sisi Datnya. Bahkan 2 hari terakhir Ale tak lagi lembur bekerja. Dia pulang tepat waktu hanya demi menghabiskan sisa hari bersama dedinya. Banyak yang mereka bincangkan. Ale bercerita semua yang dia alami. Bagaimana dia bisa menjadi wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri hingga detik ini. Bahkan cerita tentang Yuta pun tak luput menjadi bahan obrolan ayah dan putrinya tersebut. Sebab Datzak yang memaksa Alexandra untuk menceritakan itu, padahal jauh di lubuk hatinya Ale sama sekali tak ingin membuka luka itu lagi. Namun entah mengapa, saat Ale bercerita pada dedinya, seperti ada benda yang begitu berat terangkat dari dalam hatinya. Lega rasanya ketika bisa mengeluarkan itu semua. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Benar, kini Ale merasakan itu. Cinta dedinya yang tulus mampu membuat Ale bertahan meski harus menangis setiap malam. Ale pun berpamitan. Datzak mengantar Ale sampai putrinya itu masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba saat Ale membuka pintu mobilnya, Datzak menahan tangan sang putri dan membuat Ale membalikkan badan karena terkejut. Dat, Ale mematung saat tubuhnya dipeluk begitu erat oleh sang dedi. Jaga dirimu, nak. Jangan menangis terlalu banyak, biarkan yang pergi tetap pergi. Dat akan selalu ada di dalam hatimu. Dek, kenapa Dat bicara seperti itu? Siapa yang akan pergi? Dan kenapa P3 Lukan ini terasa berbeda? Ingin sekali Ale menanyakannya, namun tak jua pita suaranya bergetar untuk menghasilkan nada. Bahkan kedua tangannya tak bisa bergerak untuk membalas P3 Lukan Datzak. Ada sesuatu yang aneh pada dedinya pagi ini, entah apa, Ale pun tak tahu. Cukup lama Datzak mem3 Ale, hingga perlahan kedua tangannya melonggar. Dat, pergilah. Jangan sampai terlambat. Sahut Datzak tak mengindahkan raut kebingungan di wajah putrinya. Pria tua itu lalu masuk kembali ke dalam rumah mewahnya, tak menunggu sampai Alexandra benar-benar pergi. Ale pun pergi dengan perasaan yang tak nyaman. Ada yang mengganjal, tapi tak tahu perasaan apa itu. Pukul 7:30 Ale tiba di perusahaan. Makan malam bersama Malik sampai detik ini belum terlaksana. Pria itu tak memberi kabar lagi, namun bukti-bukti kepemilikan sahamnya sudah dikirim oleh Malik, melalui orang kepercayaannya sehari setelah pertemuan mereka. Ada banyak hal yang tidak Ale mengerti. Namun seringkali tentang hati memang sulit dimengerti. Sementara itu, ada seseorang yang tengah dilanda keresahan. Ponselnya yang sudah beberapa hari sengaja dinonaktifkan kini sudah dihidupkannya kembali. Duduk di kursi tunggu Bandara Internasional Haneda alias Bandar Udara Internasional Tokyo. Keberangkatannya hanya tinggal menunggu waktu. Saat ponselnya benar-benar sudah aktif, tak henti terdengar dering notifikasi pesan masuk. Ada lebih dari 100 pesan dan 100 panggilan ke nomornya. Dan setengahnya dari itu adalah dari seseorang yang teramat dirindukannya. Pria itu menghela nafas, bersiap untuk membuka pesan-pesan itu. Aku merindukanmu. Pesan pertama yang Leo baca yang dikirim di malam dia pergi. Kembalilah lebih cepat. Dan jaga kesehatan. Apa kau baik-baik saja di sana? Di sini aku baik-baik saja. Apa ada sesuatu yang menyenangkan sampai kau lupa padaku? Hari ini sangat melelahkan. Aku membutuhkanmu. Hati Leo serasa teriris membaca setiap pesan yang dikirim istrinya. Betapa sia-sia waktunya selama hampir seminggu ini melarikan diri seperti seorang pengecut. Hari ini aku bertemu dengan kedua orang tuamu. Mereka menanyakan keberadaanmu, tapi aku sedih karena tak bisa menjawabnya. Kembalilah. Mom dan Dad Peter menunggumu. Semakin Leo membacanya, hatinya seakan tertusuk benda tajam. Menyakitkan. Padahal alasan Leo pergi pun bukan hanya karena menghindari perdebatan dengan sang istri, namun jauh daripada itu Leo ingin bertemu langsung dengan kedua orang tua Yuta. Dalam pertemuan itu,
Leo memberitahu kedua orang tua Yuta apa yang putranya lakukan selama di Indonesia. Tak lupa Leo pun menceritakan bahwa Yuta hampir mati di tangannya. Dan kini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Awalnya kedua orang tua Yuta tak peduli, sebab mereka merasa putranya tersebut tentu sudah bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Namun mereka berubah pikiran saat Leo mengatakan bahwa di kemudian hari jika Yuta melakukan hal yang sama maka tak ada ampun lagi. Yuta akan mati di tangannya. Meskipun hukum internasional akan berlaku, tak mengapa, Leo akan menerima dengan ikhlas. Dan saat ini Leo akan kembali ke tanah air bersama dengan kedua orang tua Yuta. Mereka akan menjemput paksa pria itu. Leo terus membaca pesan demi pesan, hingga ibu jarinya berhenti di satu pesan yang terakhir. Pesan panjang yang dikirim terakhir dan berhenti di 2 hari yang lalu. Malam ini aku akan berhenti mengirim pesan. Aku menyerah Leo. Aku menyerah padamu. Maafkan aku. Tetapi, jika memang kau menganggap apa yang aku lakukan itu salah, apa pantas aku dihukum seperti ini? Ini menyakitkan Leo. Aku sakit. Aku sudah bertanya pada Angga mengenai pendaftaran pernikahan yang pernah kita bahas. Dan kau belum mendaftarkannya. Aku rasa ini memang jalan yang terbaik. Kita bisa berpisah dengan mudah.